Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya kalian hari ini? Pastinya dalam keadaan sehat walafiat ya, teman-teman. Nah, kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Nah, perusahaan kami bekerja di bidang distribusi sepatu gunung. Nah, perusahaan kami bernama Shos Mbok Yem. Ini tampak di depan ada profil dari sepatu yang akan kami pasarkan ke teman-teman. Nah, berikutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang pertama bernama Ahmad Doni, Anna Angelina Tina Hasan, Daniel Simo, Elizabeth Somu, Yetina Helakumbo, dan Julia Elvira Hasim. Nah, di sini kami ada yang angkatan 2017 dan ada yang angkatan 2018 ya teman-teman. Nah, di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan ya. Jadi saya Daniel Simo akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, yang pertama adalah ringkasan secara umum mengenai perusahaan kami. Nama perusahaan kami adalah PT Sus Mbok Yem. Nah, kenapa kami memilih nama itu? Karena di dulu kala atau sampai sekarang ini juga masih ada nenek-nenek yang mencari nafkahnya dengan berjualan di bawah puncak kaki Gunung Lawu. Namanya adalah Mbok Yem. Jadi kami memberi nama tersebut untuk dijadikan nama perusahaan kami agar bisa dikenal oleh masyarakat umum atau terlebih khususnya oleh para pencinta alam. Yang berikutnya adalah tujuan dari perusahaan. Yang pertama adalah untuk mendapatkan keuntungan. Nah, teman-teman pasti tahulah setiap perusahaan pasti menginginkan keuntungan dari apa yang mereka jual atau apa yang mereka hasilkan. Yang kedua itu lebih dikenal oleh semua kalangan yang ada di Indonesia. Ini juga menjadi salah satu tolak ukur di setiap perusahaan ya teman-teman. Nah, yang ketiga untuk mengetahui strategi penjualan yang ada di lapangan. Yang keempat adalah memuaskan para konsumen. Kalau yang keempat ini emang tidak salah lagi sih, bukan cuma dari perusahaan kami tapi semua perusahaan pasti menginginkan kepuasan untuk para konsumen ya teman-teman. Nah, metode pengambilan data atau sampel data yang kami gunakan adalah data primer. Di sini adalah data primer adalah sumber data yang dilakukan peneliti diperoleh secara langsung seperti wawancara, jejak pendapat, dan individu atau kelompok. Nah, ini yang kami lakukan adalah kami yang pertama menggunakan data primer ya teman-teman. Jadi kami mendatangi beberapa orang untuk melakukan observasi atau wawancara secara langsung untuk mengetahui apa sih keinginan dari teman-teman konsumen atau para pembeli tersebut ya. Nah, data sekunder juga merupakan ada data yang sudah tercatat dalam buku ataupun suatu laporan, namun bisa juga hasil dari yang lainnya. Nah, kami juga menggunakan data primer. Kenapa? Karena kami bekerja sama salah satu perusahaan distribusi sepatu yang ada di Mojokerto. Jadi kami mengetahui pencatatan dan berapa peminat yang akan membeli sepatu tersebut ya teman-teman. Nah, masalah yang dihadapi dalam perusahaan kami adalah yang pertama, masalah harga produk yang ditawarkan. Ini bukan menjadi masalah yang untuk kelompok kami saja ya, tapi untuk kayaknya seperti untuk kelompok semuanya. Karena masalah harga ini biasanya banyak komplainan bilangnya terlalu mahal, tapi sebenarnya tidak apa-apa. Kita menerima komplainan dari para konsumen. Nah, yang kedua masalah ketepatan waktu pengiriman. Nah, ini biasanya kendalanya mengenai pengiriman. Biasanya kita sudah memastikan 2 sampai 3 hari barang bisa sampai tempat tujuan, tapi kadang juga ada masalah dalam pengiriman. Jadi, kita tidak tahu bagaimana masalahnya yang ada di JNT, JNE, bahkan Tiki ya, teman-teman. Nah, yang berikutnya adalah masalah packing. Packing ini juga menjadi salah satu penyebab keterlambatan dari pengiriman barang tersebut ya teman-teman. Yang keempat adalah masalah kesesuaian produk. Nah, masalah kesesuaian produk ini juga biasanya mungkin pegawai atau pekerja kami kurang teliti dalam menyesuaikan gambar sama produk yang diinginkan oleh pembeli atau peminat tersebut ya. Jadi jika barang tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para pembeli, bisa dibalikin atau di-refund ulang buat balikin. Nanti baru kami bakal mengirimkan barang yang sesuai dengan keinginan para pembeli atau konsumen.
Selanjutnya cara mengatasi permasalahan. Yang pertama, meyakinkan konsumen. Nah, ini benar banget. Jadi meyakinkan para konsumen dengan apa produk kita sesuai atau tidak sama mereka, kita harus meyakinkan mereka agar mereka tetap datang dan membeli di tempat kita. Nah, yang berikut, mengajak diskusi konsumen ini juga bisa menjadi negosiasi yang sangat bagus ya teman-teman. Jadi jika konsumen langsung datang ke tempat kita berjualan itu malah lebih bagus ya teman-teman. Nah, terima komplain konsumen untuk dijadikan bahan evaluasi ini dilakukan setiap perusahaan ya teman-teman. Yang berikutnya, menjelaskan apa yang harus dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi teman-teman, seandainya ada kesalahan dalam pengiriman barang atau apa, jadi teman-teman bisa menjelaskan dengan menggunakan bahasa yang mudah dicerna atau dimengerti oleh para konsumen ya teman-teman, biar mereka tidak kebingungan. Nah, yang berikutnya adalah terakhir kesimpulan. Nah, untuk produk kami tawarkan adalah sepatu gunung dengan nama Shoes Mbok Yem. Brand sepatu tersebut akan melegenda untuk para pendaki atau pencinta alam karena nama sepatu yang kami ambil adalah dari cerita seorang ibu yang berjualan di Gunung Lawu. Untuk harga sepatu adalah 130.000 per pasang ya teman-teman. Dan kami akan bekerja keras untuk penjualan produk kami di seluruh Indonesia. Kami bakal melakukan promosi di kancah internasional juga teman-teman. Nah, itu presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada salah kata yang dalam presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.